Selamat pagi Ananda, apa kabar kalian untuk hari ini? Ya, Ibu Ismaria berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat belajar meskipun kita belum bisa bertatap muka. Jadi kalian masih belajar dari rumah dan didampingi oleh anggota keluarga yang ada di rumah kalian. Ananda, hari ini bersama dengan Ibu Ismaria, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dari buku Bupena kalian jilid 2C untuk tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2 merawat hewan di sekitarku pada pembelajaran 6. Jadi ini adalah pembelajaran terakhir di subtema 2 tema 6 ya. Nah, yuk kita langsung ke pembelajarannya ya Ananda. Ananda, pada pembelajaran yang lalu Ibu telah banyak membahas tentang peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Ananda, apakah kalian tahu siapa saja yang disebut dengan warga sekolah? Ya, benar. Warga sekolah terdiri dari kepala sekolah, bapak ibu guru, penjaga perpustakaan, petugas kebersihan, kemudian ada petugas keamanan, dan kalian juga siswa-siswi juga merupakan warga sekolah. Jadi kita semua, setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat akan membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Ananda, Ibu ingin bertanya, apakah kalian membuang sampah pada tempatnya ketika kalian berada di sekolah? Ya, membuang sampah pada tempatnya adalah aturan di sekolah. Jadi, aturan ini harus kita patuhi bersama. Ananda, pada pembelajaran yang lalu, Ibu juga sudah banyak membahas tentang penggunaan huruf kapital pada kalimat. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bagaimana penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Selain digunakan pada nama orang dan nama hari, huruf kapital juga digunakan pada kata di awal kalimat. Beberapa contoh kata di awal kalimat seperti contoh yang ada di bawah ini. Coba kalian perhatikan dengan seksama. Pada kalimat kemarin sore, Beni dan ayahnya mencuci kandang ayam. Perhatikan penulisan kemarin dan Beni. Penulisan kata kemarin, awal katanya menggunakan huruf kapital. Mengapa? Ya, karena ternyata huruf kapital juga digunakan pada kata di awal kalimat. Sekarang perhatikan penulisan kata Beni. Huruf B pada kata Beni juga menggunakan huruf kapital. Mengapa? Ya, karena huruf kapital digunakan pada huruf awal dari nama orang. Sekarang coba perhatikan kalimat yang kedua. Dayu gemar memberi wortel pada kelincinya. Perhatikan penulisan Dayu. Huruf D pada Dayu menggunakan huruf kapital. Mengapa? Ya benar, karena Dayu adalah nama orang, jadi penulisannya harus menggunakan huruf kapital pada huruf awalnya. Selain itu, Dayu di sini juga awal kata pada kalimat ini.
Jadi D-nya juga harus huruf besar. Sekarang perhatikan kalimat yang ketiga. Jika kandang hewan peliharaan tidak dibersihkan, maka akan timbul penyakit. Perhatikan penulisan kata jika. J-nya menggunakan huruf besar, huruf kapital. Mengapa? Ya, karena jika pada kalimat ini adalah awal kata. Jadi, karena awal kata, maka J-nya menggunakan huruf kapital seperti aturan yang tadi telah Ibu sebutkan. Huruf kapital juga digunakan pada kata di awal kalimat. Ananda, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengukur berat benda menggunakan timbangan. Timbangan yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran dan berat benda yang akan diukur. Apakah kalian masih ingat jenis-jenis timbangan? Ayo bantu Ibu untuk menyebutkannya. Coba sebutkan jenis timbangan yang kalian telah ketahui. Ya, anak-anak hebat Ibu pasti bisa menyebutkan jenis-jenis timbangan yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Ada timbangan kue, timbangan pasar, timbangan digital, dan timbangan duduk. Timbangan kue biasa digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, dan aneka kacang. Nah, kemudian timbangan pasar itu biasanya digunakan di warung atau toko kelontong untuk menimbang gula, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Jadi, timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue. Dan pada timbangan pasar itu ada anak timbangannya. Selanjutnya ada timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan oleh timbangan digital lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Timbangan digital itu biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Nah, yang terakhir itu ada timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbangan dan penunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun dalam ukuran besar, yaitu hingga 300 kg. Jadi kalau kita mau menimbang yang ukuran bendanya atau berat bendanya itu terlampau berat, yang tidak mampu diukur oleh timbangan pasar dan timbangan digital, sebaiknya kita menggunakan timbangan duduk. Selain menggunakan timbangan, kita juga dapat memperkirakan berat benda dengan melihatnya secara langsung. Jadi, kalau kita melakukan pengukuran dengan melihat secara langsung, maka hal yang kita lakukan adalah menaksir berat bendanya. Jadi jika kalian melihat ada benda yang memiliki ukuran 1 kg dengan benda yang memiliki ukuran 2 kg, kalian dapat menaksirnya. Contohnya, ketika ada tepung terigu, kantung tepung terigu yang beratnya 1 kg dengan ada kantung terigu dengan berat 2 kg, maka ketika kalian melihat dua kantung ini dan memperhatikan banyak terigunya yang ada dalam kantung,
mulailah untuk menaksir berat terigu pada setiap kantung itu. Jadi kalau ditaksir dengan dilihat saja belum puas, boleh juga kita angkat ya. Kita angkat kantung tepung terigu yang pertama dengan berat 1 kg, kemudian kita angkat kembali kantung terigu yang kedua dengan berat 2 kg. Jadi kita bisa menaksir yang mana yang lebih berat. Jadi kira-kira kalau 1 kg itu kira-kira kalau beratnya 2 kg itu berarti 2 kali lipatnya yang 1 kg. Jadi kalian bisa menaksir bukan hanya dengan melihat, tetapi juga bisa dengan mengangkat bendanya ya. Nah, demikianlah Ananda pembelajaran kita untuk hari ini, dan Ibu berharap pembahasan yang sudah Ibu berikan ini dapat membantu Ananda dalam memahami materi yang ada dari buku Bupena kalian pada tema 6 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Terima kasih Ananda sudah ikut dalam pembelajaran kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di pembelajaran kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya Ananda. Terima kasih.